Tabura Injil Klasis Yapen Selatan kembali hadir hari ini, 22 Juli 2021, mendasari seluruh aktivitas dan karya kita serta pengabdian. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa meminta Roh Tuhan. Kembali lagi kami menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Atas penyertaan-Mu melewati malam panjang kami bersama dengan Engkau. Sehingga di hari ini Engkau melayakan kami ada lagi untuk melakukan seluruh aktivitas karya-karya kami dalam setiap pengabdian kami Tuhan. Mendasari semua aktivitas kami diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami semua hikmat-Mu. Roh pengertian biarlah menjadi bagian kami. Sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu Tuhan. Dan biarlah wibawa-Mu menjadi bagian kami juga. Sehingga bukan saja kami baca, kami dengar. Tapi kami menyimpan firman-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di hari ini melandasi karya kita. Terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru, kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian bunyinya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman, berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati. Markus 4 ayat 35 sampai 41 di bawah sorotan tema mendasari perenungan firman Tuhan di hari ini adalah Allah peduli. Ada pertanyaan, apakah Allah peduli? Pertanyaan yang menantang. Sebab, mengapa para murid membangunkan Yesus? Memang benar karena mereka ada dalam ketakutan. Memang betul mereka ada di antara keadaan hidup dan mati. Sebab gelombang, badai, taufan yang sementara ini mereka hadapi tidak seperti biasanya. Padahal mereka adalah para nelayan yang sudah biasa diterpa oleh badai, gelombang, dan taufan. Namun pada ayatnya yang ke-38 kata binasa di sini bahwa sungguh-sungguh menjadi hal yang mengkhawatirkan mereka. Mungkin mereka juga stres dan frustasi ketika ajakan Yesus, perintah Yesus, marilah kita ke seberang, bertolak ke seberang ayat 35. Tapi ketika mereka mengikuti perintah Yesus bertolak ke seberang, apa yang terjadi? Taufan menerpa mereka. Kadangkala kita juga demikian. Ketika kita taat pada perintah-perintah Yesus, lalu kenapa ada kesulitan-kesulitan hidup yang menjadi bagian kita? Sering kita mengalami kesulitan bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, namun
Kadang kesulitan menjadi bagian kita karena kita melakukan sesuatu yang benar. Yesus bersama dengan para murid dalam perahu. Tapi murid-murid masih merasa ketakutan dan khawatir. Mungkin kalau Yesus bangun, duduk bersama dengan mereka, itu yang akan meyakinkan mereka bahwa betul-betul Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kenyataannya, Yesus ada dalam perahu dengan mereka. Tapi Yesus tidur. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ayatnya yang ke-38. Dan itu yang mereka anggap sebagai ketidakpeduliannya Yesus kepada mereka. Saudara-saudara kekasih Kristus, di tengah-tengah situasi gejolak dunia yang terjadi, bahkan dalam setiap permasalahan kehidupan kita secara pribadi dan keluarga, tidak berbeda jauh situasi kita sama dengan situasi yang dialami oleh para murid. Ada ketidakpastian, ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan itu persoalannya. Namun tindakan yang para murid lakukan membangunkan Yesus perlu kita contohi. Jika ada badai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, jika ada permasalahan dunia yang sementara ini merajai, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai kepintaran kita, jangan pakai kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Jangan cari orang pintar untuk menyelesaikan persoalan kita. Mereka tidak akan sanggup dan mampu untuk memecahkan kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Ayat 38 katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Apa yang para murid lakukan adalah sesuatu yang benar, yaitu mengajak Yesus terlibat dalam persoalan dan kesulitan yang sementara ini mereka hadapi. Kita pun mungkin saat ini ada dalam badai, kesulitan-kesulitan hidup. Namun belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa badai itu akan berlalu. Allah tetap peduli. Allah tetap ada di antara saudara-saudara dan saya. Mujizat, keajaiban itu akan tetap berlaku sampai tanah ini tutup mata. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Memang perlu iman yang besar. Perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Yesus yang sedang tidur tetap memperhatikan, tetap memperdulikan saudara-saudara dan saya. Tuhan tidak membawa para murid bertolak ke seberang untuk mereka binasa. Tuhan Allah juga tidak membawa saudara-saudara dan saya sejauh ini untuk kita gagal. Allah tetap peduli dengan persoalan dan kesulitan kehidupan kita. Mungkin ada gelombang dan ada taufan bahkan badai. Tapi Yesus berkata bahwa aku masih punya sesuatu cara untuk menyelesaikannya. Aku adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Aku adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan aku adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup. Saudara-saudara, Tuhan tetap memperdulikan kita. Tuhan ada di antara kita. Bahkan Tuhan ada di antara persoalan gejolak-gejolak dunia yang sementara ini menjadi bagian kehidupan umat di dalam dunia ini. Ketika sesuatu yang kita harapkan belum terjadi, jangan bingung, jangan panik. Nantikanlah Tuhan yang akan muncul menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Nantikanlah kemurahan Tuhan, nantikan kuasa Tuhan, bahkan nantikanlah janji Tuhan. Pada ayatnya yang ke-39, ia pun bangun dan menghardik angin itu. Dan ia berkata kepada danau,
diam, tenanglah. Maka angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi tenang sekali. Saudara-saudara, Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita akan tetap taat, setia, dan dengar-dengaran? Tuhan ingin menguji ujian saudara-saudara dan saya. Bahkan mengubah ujian kita menjadi sebuah kesaksian. Itulah sebabnya mengapa kesulitan-kesulitan hidup Tuhan Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita, saudara-saudara dan saya, kita menjadi saksi. Saksi dari karya Allah, saksi dari kuasa Allah, dan menjadi saksi dari janji Allah yang akan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Allah peduli. Ia bersama dengan kita untuk bisa mengatasi setiap badai kehidupan kita. Yang tidak boleh kita lupa sekarang ini adalah COVID-19. Persoalan-persoalan secara pribadi dan keluarga itu adalah persoalan Allah. Bagian kita adalah berserah kepada Allah. Tetap bertahan bersama-sama dengan Allah dan kreatif. Percayalah, Allah akan menyelesaikan semua badai kesulitan kita. Sebab Allah tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak akan pernah bisa lari dan menghindar dari badai kehidupan. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan saja tenang dalam badai, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus juga yang akan dapat menenangkan badai. Tuhan Allah tetap peduli dan sampai selama-lamanya Ia akan tetap peduli kepada saudara-saudara dan saya. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Yang terus menguatkan iman percaya kami. Bahwa sesulit apapun badai dalam kehidupan kita, Tuhan Allah tetap ada. Walaupun sebagai manusia yang terbatas, kadangkala kita tetap bertanya kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Apakah Allah tetap peduli? Namun hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Badai itu akan berlalu. Bahkan sampai kepada kesulitan-kesulitan kehidupan kita sekalipun apapun itu. Tuhan mampu untuk bisa mengatasi. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus tetap memperdulikan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah gejolak dunia yang terjadi, kami tetap minta perlindungan Tuhan. Kami tetap minta penyertaan Tuhan menyertai, melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Pagari bentengi kami Tuhan. Jauhkan segala susah mara bahaya, sakit penyakit sampai kepada kematian sekalipun. Ikat hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa pandemi COVID. Kuasa-kuasa yang melayang di udara. Roh-roh dari dalam dunia ini, taklukkan semua dalam nama Yesus. Lalu tetap memberkati kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Kuduskan kehidupan kami. Tahirkan kami ya Allah, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, sempurnakan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami dan karya-karya kami di hari ini. Lalu biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan tetap menjadi bagian kehidupan kami semua hari ini. Kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Jika saudara-saudara merasa diberkati dengan program ini, jangan lupa tonton terus program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.